Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luis 433230108 akan menjelaskan tugas manajemen cyber assessment. Di sini saya sendiri karena teman saya Fadian Anda ada kendala karena sedang tidak bisa mengikuti presentasi. Ini saya akan menjelaskan riset dari P5 data umur. Di sini kita memiliki 5 materi. Yang pertama daftar risiko teknis perusahaan. Kedua ada likelihood berapa terjadi. 3 hitung risk determination untuk setiap risiko. Yang keempat atau policy program untuk dampak risiko. Yang kelima ada sajikan data dari risiko dengan skor tertentu. Oke, daftar risiko teknis yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan layanan. Untuk yang pertama ada data keuangan. Data keuangan ini mencakup pendapatan, biaya, laba, aset perusahaan. Kedua ada data pelanggan. Data pelanggan ini dapat digunakan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan kebutuhan dan kepuasan. Yang ketiga ada data transaksi. Jika kehilangan data transaksi ini akan menyebabkan kerugian keuangan langsung bagi sebuah perusahaan. Yang keempat ada data operasional. Data operasional dan data keuangan dapat digunakan untuk identifikasi area yang membutuhkan perhatian dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Terakhir ada data supplier. Data supplier ini impact yang akan didapatkan dalam kehilangan data supplier ialah dapat merusak hubungan bisnis dengan perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan pemasok kunci dan kesulitan untuk menemukan pemasok alternatif yang dapat diandalkan. Materi yang kedua ada likelihood atau kemungkinan seberapa besar tiap risiko terjadi. Yang pertama ada data keuangan dengan skala 0,5 sampai 9. Karena data keuangan merupakan salah satu aset penting bagi sebuah perusahaan, maka risiko terkait kehilangan ini dapat dianggap sangat tinggi. Yang kedua ada data pelanggan dengan skala 0,4 sampai 0,8. Kehilangan atau penyalahgunaan data pelanggan juga dapat memiliki dampak yang serius terhadap perusahaan. Ketiga ada data transaksi dengan skala 0,5 sampai 0,9. Kehilangan data transaksi dapat memiliki dampak langsung pada keuangan sebuah perusahaan dan menyebabkan hilangnya pendapatan atau kesulitan dalam menagih. Yang keempat ada data operasional dengan skala 0,3 sampai 0,7. Meskipun data operasional tidak terlalu penting identifikasi area yang memperbaikan dan mengevaluasi perusahaan, risiko terkait kehilangan data operasional cenderung lebih rendah dibandingkan dengan. Terakhir ada data supplier dengan skala 0,6. Risiko kehilangan data supplier memiliki likelihood yang relatif rendah dan dampak yang cenderung sedang. Meskipun dapat masuk, dampaknya tidak terkait data-data untuk materi yang ketiga ada hitung risk determination. Pertama ada data keuangan dengan likelihood 0,9 memiliki 9 dengan nilai 8,1. Risk determination untuk kehilangan atau penyalahgunaan data keuangan adalah tinggi dengan lain. Yang kedua data pelanggan dengan likelihood 0,8 dan itu 5,6. Risiko ini dapat menyebabkan kerugian reputasi pelanggan, namun tidak sebesar risiko terkait data keuangan. Yang ketiga ada data transaksi dengan likelihood memiliki impact 8 dengan nilai 7,2. Hal ini dapat mengganggu proses bisnis dan menyebabkan hilang pendapatan atau kesulitan dalam menagih. Yang keempat ada data operasional dengan likelihood 0,7 memiliki impact 6 dengan nilai 4,2. Data operasional penting untuk mengidentifikasi area yang memerlukan mengevaluasi. Data yang terakhir ada data standar dengan likelihood 0,6 memiliki dengan nilai 3,0. Meskipun dapat dampak tidak sebesar risiko terkait data keuangan atau pelanggan. Materi yang ketiga ada kontrol atau policy program teknologi. Itu
maaf, maksud materi yang kelima ada kontrol, yang keempat ada kontrol, polis, program, teknologi. Pertama ada polis, yang pertama tuh ada General Security Police, 2 program security police, dan 3 isu spesifik. Kedua ada program dengan security education training dan awareness atau setup program, access dan authorization program, 3 teknologi and information program, keempat audit dan monitoring data program, kelima data risk management program. Yang ketiga ada teknologi dengan enkripsi data, firewall, penggunaan IDS atau intrusion detection system, dan IPS atau intrusion prevention system, dan keempat ada penyaring email dan web. Untuk materi yang terakhir ada sajikan data dari risiko dengan skor tertinggi. Di sini risiko data keuangan memiliki nilai risk determination 8,1 yang dibilang cukup tinggi. Yang kedua ada risiko data transaksi dengan nilai risk determination 7,2. Yang ketiga ada risiko data pelanggan dengan nilai risk determination 4,6. Keempat ada risiko data operasional dengan nilai risk determination 4,2, dan yang terakhir ada risiko data supplier dengan nilai risk determination 3,0. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada dan salah.